Anggota DPR-nya seperti yasmin-yasmin aja dengan semua keinginan pemerintah kan. Berulang kali DPR mengatakan kami akan berubah, kami akan berubah. Tapi menurut saya sejak dari eranya Pak Jokowi kan, kalau begini terus, pada ujungnya hanya akan menunggu kapan kejengkelan publik itu meluap. Gitu. Nah kebetulan ya kemarin-kemarin itu kejadian lah. Gitu. Jadi dan saya kira itu belum kulminasinya. Demonstrasi itu bisa aja 2-3 hari 4 ke depan akan selesai. Kita khawatirkan begitu jeda, para politisi juga merasa nggak ada lagi masalah. Nah itulah yang keliru. Gitu. Pemerintah ini merasa persoalan ini tidak ada di dalam diri mereka. Gitu. Prabowo. Gitu. Itu seolah-olah mau mengatakan masalah ini di legislatif gitu loh. Soal gaya hidup anggota DPR-nya gitu. Jangan lupa, Wamen juga kan dapat jabatan di komisaris BUMN. Kan. Belum lagi tunjangan-tunjangan untuk menteri, ya untuk ini, untuk itu. Jangan lupa, sikap orang untuk memprotes satu kesenjangan itu akan terus sampai kesenjangannya terus menyempitkan. Gitu. Yang kedua, sampai keadilan hukum, ya kan, itu juga akan dituntut oleh orang sampai orang melihat bahwa katakanlah dalam ini misalnya polisi lebih profesional. Dan yang ketiga adalah ini nih, pemerintahan yang bersih. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan apa? Dengan secepatnya membahas rancangan undang-undang pemberantasan korupsi dan revisi undang-undang KPK. Itu simbol-simbol dari bukti bahwa Pak Prabowo akan menata sistemnya lebih baik dan juga kulturnya lebih baik. Tapi kalau modelnya seperti yang sekarang, saya kira kita nggak akan kemana-mana. Ini kelihatan belum disentuh oleh Pak Prabowo. Mestinya dalam bayangan saya tuh, ketika pidato pertama itu muncul, lebih khusus lagi pidato kedua yang bersama dengan ketua-ketua partai politik gitu ya. Beliau akan mengatakan, saya Presiden Republik Indonesia, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Maka dengan ini saya mengatakan akan memimpin reformasi institusi polisi. Dan besertaan dengan itu, saya akan mulai dengan mengganti Saudara Kapolri maupun Kapolda Jaya. Dimulai dengan kalimat itu. Kan nggak disebutkan oleh beliau sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum dimanapun Anda berada, bersama saya Pembida Hidayatullah kembali di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kerusuhan yang belakangan terjadi, pemerintah sudah tunjuk tangan adanya aktor intelektual di belakang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan instruksi daripada Presiden sendiri untuk kemudian melakukan tindakan tegas pada siapapun yang kira-kira terlibat lah di dalam konteks penyebab kerusuhan tersebut. Nah, apakah faktanya demikian? Mari kita bahas dan kita simak. Di studio sudah ada pengamat politik kita yang luar biasa, Bung Rey Rangkuti. Gimana Bung? Alhamdulillah baik-baik. Kita jadi lebih sering nih kayaknya nih kalau rame-rame begini terus. Karena dengan kehadiran seseorang yang mirip Bung Karno kan cocok ya nih. Karena kata Bung Karno, revolusi itu memakan anak kandungnya sendiri itu kan gitu. Jangan lupa podcast juga udah dipantau katanya. Oh iya. Ya, tapi intinya kan kalau kita di dalam podcast ini semangatnya hanya untuk menguat, memberikan pendidikan lah ya, edukasi kepada publik secara informatif tentunya, bahwa yang ini benar, yang ini nggak benar, dan kemudian kita juga berusaha melakukan yang namanya mengingatkan lah, saling mengingatkan kepada yang namanya pemerintah dalam konteks watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah, kira-kira gitu. Yang pakai peci di sana, yang pakai ayat di sini, gitu kan. Cakep benar. Iya. Gimana Bung Rey ngelihat situasi belakangan ini dulu lah? Apa pendapatnya Bung Rey? Apa yang terjadi dan kemudian nanti baru kita masuk ke pokok diskusi kita kali ini. Silakan. Ya, sesuatu yang tidak terlalu mengejutkan. Karena bahkan di podcast kita sebelumnya kita udah bahas tuh ya struktur ini kejadian ternyata ya.
Dan bahwa apa namanya itu besarnya kayak begini itu mungkin sedikit agak di luar dugaan. Tapi akan ada protes-protes publik yang kuat itu udah kita diskusikan ya, dan udah kita ingatkan dari dahulu juga kan sebetulnya gitu. Jadi makanya hari ini ya kita melihat apa yang telah kita ingatkan sejak dari dahulu itu. Bahkan menurut saya sejak dari eranya Pak Jokowi kan. Kalau begini terus pada ujungnya hanya akan menunggu kapan kejengkelan publik itu meluap gitu. Nah, kebetulan ya kemarin-kemarin itu kejadian lah gitu. Jadi dan saya kira itu belum kulminasinya. Belum. Itu. Masih akan ada kulminasinya. Kita nggak tahu, soal tergantung kepada sejauh apa Presiden Prabowo mampu kan menyelesaikan persoalan ini dan apa istilahnya itu ya, menurunkan kejengkelan publik itu gitu. Nah, itu di situ tantangannya gitu. Tapi kalau yang dilakukan oleh Pak Prabowo hanya sekedar nutupin ini, ya kan, lalu nutupin itu ya kapan-kapan dia akan kembali lagi. Dan saya lihat gejala yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah gejala sekedar nutupin. Bukan menyelesaikan persoalannya. Jadi ngasih obat penenang gitu. Ya. Padahal tidak menyembuhkan. Belum tentu menyembuhkan. Kan. Sini, tutup di sini, tutup di sini, tutup di sini gitu. Nah, besok-besok kalau obat penyembuhnya ini ya bisa lagi ya kan? Iya. Karena yang penyakit benernya tidak diobati. Gitu. Iya. Kalau saya baca ya, apa yang jadi concern dari para demonstran ini gitu. Banyak sekali isunya tentu, tapi saya buat dalam 3 klaster lah substantifnya gitu. Pertama, bahasa yang kita bisa rangkum dari semua kritik itu adalah adanya kesenjangan. Dan yang mungkin tambah menyakitkan, kesenjangan itu seperti dirayakan gitu. Iya. Nah, nanti di bawahnya akan kita breakdown ya apa saja kesenjangan yang kita maksud. Itu bahasa yang saya lihat tuh. Nah, yang kedua adalah orang menuntut keadilan. Gitu. Khususnya soal penegakan hukum. Iya. Gitu. Nah, yang pertama sih sebetulnya ada kaitannya dengan keadilan kan. Tapi yang ini lebih pada aspek hukumnya. Ya, sehingga apa namanya itu jangan sampai seperti yang asumsi kalau dekat dengan kekuasaan bisa ngapain apa, tapi kalau jauh dari kekuasaan itu pasal-pasal soal ini itu macam cepat sekali diterapkan misalnya begitu. Nah, yang ketiga yang saya lihat itu adalah keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Gitu. Jadi kalau dirangkum semua pasal poin-poin yang dikemukakan oleh demonstran ada 12 lah ya katanya. Bisa macam lah ya kan. Ya, saya kira itu bertumpu ya kalau kita buat klasternya bertumpu pada 3 isu besar itu. Pertama adalah kesenjangan yang dirayakan, kedua adalah ketidakadilan, dan yang ketiga adalah keinginan untuk menciptakan pemerintahan bersih. Nah, sekarang kalau kita berbicara soal kesenjangan itu, dan itulah salah satu faktor yang kelihatan agak mencuat sekarang ini, itu kesenjangannya pada 3 lapisan. Iya. Kesenjangan ekonomi tentu saja, ya, kesenjangan sosial gitu, dan yang terakhir kesenjangan politik. 3-tiganya dialami oleh masyarakat kita secara umum gitu. Nah, kesenjangan ekonomi ya tentu Anda yang lebih tahu lah ya kan. Sebagaimana gap antara warga umumnya dengan para pejabat negara kita dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya sebut, yang menyakitkannya itu lagi ini dirayakan gitu. Kesenjangan. Pamer. Ya itu dalam bentuk apa perayaannya? Pamer lah. Flexing itu ya. Flexing ya kan. Kemudian orang yang mestinya nggak dapat apa-apa tunjangan berlipat, ya, fasilitas berlipat gitu. Itu yang saya sebut seperti dirayakan. Dan itu terlihat dari apa yang kita sebut di dalam gejala sosialnya gitu. Pejabat-pejabat itu selalu diistimewakan, jalan di mana-mana ada pengawalan, tate. Itu kan dari dulu udah diprotes orang kan sebetulnya kan. Cuma kan makin nggak dianggap oleh pejabat-pejabat itu. Kalau Anda mau datang ke satu tempat, tempat duduknya harus spesial, ya kan? Apapun acaranya, protokoler lah. Apapun acaranya si pejabat itu harus disebut namanya gitu ya. Yang terhormat Bapak Anu ya kan, sebagai itu Anu ya kan, itu dan sebagainya gitu. Jadi
mereka udah mendapat keuntungan ekonomi yang besar, tapi juga harus diperlakukan dan dilayani oleh publik. Kan kebalik-balik nih gitu loh kira-kira kan. Nah, yang terakhir itu adalah kesenjangan politik. Yang saya maksud kesenjangan politik itu efek dari berkembangnya dinasti politik yang luar biasa gitu. Dan ini kan tali temali nih. Ya kan? Ekonominya dia yang pegang, ya kan? Apa namanya tuh, ya atribut sosialnya dia yang pegang, gitu. Dan yang ketiga, politiknya dia juga yang pegang. Kan nggak kemana-mana. Di sini, kalau ini ibaratnya tempahan rakyat itu, gitu. Nah ini aja yang mereka aja yang bergerak-gerak di antara mereka, gitu. Nah saat yang bersamaan terjadi semacam perayaan, bukan saja flexing, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang menakutkan, menyakitkan. Ya, dengan 5 huruf itu gitu loh kan. Kemudian ada juga gaji 3 juta belum apa-apa, saya gajinya bisa 10 juta apa dan sebagainya gitu. Jadi itu seolah-olah mau mengatakan ya rasain loh miskin gitu. Pada saat yang bersamaan rakyat ini ya kan nggak dapat pekerjaan, ya kan banyak pengangguran, pajak jadi naikin. Dan pajak mereka ternyata untuk ngongkosin gaya hidup para pejabat ini gitu loh kira-kira tuh. Miris sekali ya, miris sekali. Jadi Anda bisa bayangkan, itu kerekam di masyarakat kita. Dan bukan setahun 2 tahun. Sudah, yang bahkan mungkin 5-6 tahun yang sudah berlalu. Orang udah rekam. Cuman seperti biasa watak bangsa kita ini kan selalu sabar. Nunggu. Sabar. Nerimo. Ya, sampai pada akhirnya kemudian ada peristiwa yang memungkinkan itu keluar semua, dan itulah yang kita lihat hari ini gitu ya. Meskipun saya mengatakan ya apa namanya itu ya belum kulminasinya gitu. Kalau tidak ditangani, direspon dengan baik oleh pemerintah Pak Prabowo gitu. Bung Rey, ini kan tiba-tiba ya dalam kurun waktu seminggu lah kira-kira langsung bisa tak ketahuan nih. Tunjuk tangan, ini ada aktor intelektual dan mengarah kepada figur-figur tertentu. Kok cepat sekali ya? Itulah yang saya sebut tadi, Bung Kar. Kalau respon pemerintah nggak ngerti ini persoalannya, di mana gitu? Nggak masuk ke persoalan intinya, hanya nutup lubang. Ini ya termasuk nutup lubang tadi. Iya, termasuk. Kitanya muter di sini-sini aja. Nggak akan kemana-mana. Bisa jadi kapan waktu akan terjadi lagi, karena lagi-lagi kelihatan pemerintah ini merasa persoalan ini tidak ada di dalam diri mereka gitu. Persoalan ini, ya kan kalau kita lihat misalnya langkah-langkahnya Pak Prabowo, itu seolah-olah mau mengatakan masalah ini di legislatif gitu loh, soal gaya hidup anggota DPR-nya gitu. Jadi kan belum masuk ke ranah mereka nih, ranah eksekutifnya. Kritik tentang kabinet udah mulai sebetulnya. Makanya kan kita mau menyebutkan soal kesenjangan ekonomi itu. Selain anggota DPR, jangan lupa Wamen juga kan dapat jabatan di komisaris BUMN. Belum lagi tunjangan-tunjangan untuk menteri, ya untuk ini untuk itu. Jangan lupa menteri-menteri yang pakai kop surat macam-macam juga. Dan seterusnya gitu. Tapi seolah-olah Presiden nggak menarik itu, bahwa kritik publik ini memang objeknya sekarang kelihatan ke legislatif. Tapi sebetulnya itu cuma objek, pandangannya ke semua. Ya, pejabat-pejabat negara kita gitu. Misalnya. Tapi kan sebetulnya kan salah satu menteri juga rumahnya datengin juga dan dijarah kan. Meskipun katanya video yang beredar itu adalah hoax gitu ya. Oh, hoax ya itu ya. Ya, tetapi bukan itu intinya. Intinya orang melihat pejabat ini dalam semuanya, landscape-nya, nggak hanya legislatif, termasuk eksekutif, itu seperti merayakan. Termasuk yudikatif juga kan? Termasuk yudikatif juga. Kan cuma selama ini kan orang cuma lihat aja gitu. Paling mereka berkeluh kesah gitu. Termasuk yang tetot-tet itu kan nggak anggota DPR itu. Ya belum tentu. Malah ujungnya biasanya eksekutif tuh. Gitu. Yang diperlakukan, yang datang-datang itu yang terhormat Bapak Anu itu, saya kan Ibu Anu itu kan, itu kan umumnya yang pakai kop surat itu kan bukan itu. Nah ini merata. Nah bahwa munculnya sekarang di DPR ya
Nanti kita akan jelaskan kenapa itu lebih cepat respon publiknya gitu loh, ketimbang eksekutifnya gitu. Nah, jadi kalau Presiden Prabowo hanya melihat persoalan ini lingkaran itu, nah itu yang menurut saya tutup lubang gali lubang itu, tutup lubang gali lubang gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari 3 isu yang saya sebut tadi itu ya, makro isunya itu ya, betul. Kalau yang pertama ini mungkin akan lebih masuk ke legislatif. Orang nyorotinya soal legislatif lah ya kan, meskipun kita bicara tadi ini makro sebetulnya, kena ke semua gitu. Yaitu soal kesenjangan tadi kan. Tapi jangan lupa yang kedua ini soal perasaan kebutuhan menegakkan keadilan itu. Itu hubungannya menurut saya ya. Yang paling konkret itu adalah soal keinginan untuk melakukan reformasi institusi polisi. Ganti Kapolri lah. Tema besarnya itu reformasi institusi polisi gitu loh kira-kira tuh kan. Nah, salah satu turunannya ganti Kapolri, ganti Kapolda Metro Jaya. Itu turunannya gitu. Tapi kan harus ada yang sistemik juga. Diperbaiki gitu. Yang sistemik itu apa? Reformasi institusi polisi itu. Kan makanya setelah 25 Agustus masuk ke 27-28. Kan isunya udah ganti tuh. Bukan lagi tanda kutip bubarkan DPR gitu ya, tapi isunya soal ganti Kapolri, ganti bukan kebetulan ya, ada peristiwa tabrak itu kan gitu. Nah itu pemicunya tuh. Tapi sweet dari isu itu, bukan sweet sih, perkembangan isu itu cepat sekali. Dinamik banget. Gitu. Nah ini kelihatan belum disentuh oleh Pak Prabowo. 2 kali beliau pidato, ditambah dengan pidato pertemuan, bukan pidato pemimpin-pemimpin agama, lalu pemimpin ormas kepemudaan agama itu buruh, nggak menyentuh isu soal reformasi institusi polisi. Gitu. Padahal itu yang kelihatan sangat kencang kan. Ya, kalau Anda lihat objeknya itu kan 2 objeknya sekarang. Satu kantor DPRD gitu ya, satu adalah kantor kepolisian gitu, Polres di mana-mana. Nah, ini kan keputusan Presiden di dalam konteks memberikan kewenangan kepada Kapolri di dalam konteks menindaklanjuti menghadapi persoalan ini. Kan meminta untuk berlaku tegas. Nah, menurut Bung Rey ini sebetulnya kan di dalam konteks yang dituntut, sebetulnya kan ini kan reformasi kepolisian yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ini dilaksanakan. Ini gimana nih menurut? Itulah yang saya tatang tadi, Bung. Kayaknya Pak Prabowo ini belum sepenuhnya menangkap isu substansinya sih sebenarnya. Bertindak tegas itu nggak usah disebutkan juga, udah jelas itu, udah sopnya polisi kan gitu ya kan. Jadi sebetulnya nggak usah berulang-ulang disebutkan tuh, ya kan? Polisi harus bersikap tegas, ya kan? Nggak usah, memang itu udah tugasnya dia gitu loh. Dia memang harus tegas, nggak bisa negosiasi dalam menegakkan aturan kan gitu. Lalu kepada mereka yang rusuh harus itu nggak usah dijelaskan. Pak, uniknya kok Pak Prabowo ulang-ulang itu gitu loh, Pak. Nah, yang mestinya dalam bayangan saya tuh ketika pidato pertama itu muncul, lebih khusus lagi pidato kedua yang bersama dengan ketua-ketua partai politik gitu ya. Beliau akan mengatakan, saya Presiden Republik Indonesia, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Maka dengan ini saya mengatakan akan memimpin reformasi institusi polisi. Dan besertaan dengan itu, saya akan mulai dengan mengganti saudara Kapolri maupun Kapolda Jaya. Dimulai dengan kalimat itu. Kan nggak disebutkan oleh beliau sampai sekarang. Nah, yang muncul malah tertibkan, harus tegas. Kita mendengar sekarang, beberapa informasi soal ada beberapa yang sudah ditahan. Siapa itu yang ditahan? Ya kita mendengar-dengar kan, Anda bisa baca di beberapa tempat. Gitu. Nah, dan sebagainya. Ini yang saya sebut tadi, kok Presiden seperti belum melihat landscape. Gitu. Apakah yang ditahan-tahan ini memang ada korelasi dengan yang ditunjuk tangan tadi itu? Aktor intelektual itu? Kan atau memang sama sekali tidak ada?
Ya saya nggak tahu. Nanti biar analisanya ya. nanti kita. Cuma kalau saya baca gini kan, Pak, ada kan presiden pidato tuh di depan wartawan, semacam doorstop kan, ketika beliau mengatakan saya nggak akan mundur. Nah, kalau kita baca pernyataan itu sampai di ujung pidatonya, kan beliau mengatakan nggak mundur dari apa? Nggak mundur untuk melawan koruptor, untuk melawan mafia gitu. Dan bacaan saya ini artinya Pak Prabowo kelihatan melihat di ada semacam upaya mendongkel atau menghambat keinginannya untuk melakukan pemberantasan korupsi, kira-kira gitu loh Pak. Dan juga soal mafia-mafia ini gitu. Dengan katakanlah ya mungkin ya numpangin berbagai protes publik yang memang organik menurut saya itu, alami itu muncul itu. Tapi kan biasa itu akan ditumpangi oleh kekuatan. Saya kira ketegasan penegakan hukum yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo itu dialamatkan ke sananya gitu loh Pak. Bukan ke aktor intelektualnya. Sekaligus yang kita sebut sebagai kalau yang ini, ya ini jelas murni gerakan masyarakat itu kritik, gitu. Itu kita mau sanggah apa lagi? Soal kesenjangan kasat mata di depan mata kita. Oh ya itu real itu. Real, gitu. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan politik, ya kan? Ente aja sekarang makin lama makin minggir aja di dunia politik ya. Saya nggak minggir, pasti ada lah. Makin lama gitu loh Pak. Karena politik ini makin tersentralisasi di lingkup keluarga kan. Betul. Itu persoalannya. Kalau kita nggak punya basis yang kuat soal istilah saya dua. You nggak punya duit, lo nggak punya darah biru, lo lupain deh politik. Iya. Padahal darah kita merah kan. Sampai kapanpun juga kita nggak bisa dong kalau kayak gitu. Nah, bacaan saya itu bukan yang mahasiswa-mahasiswa ini gitu loh, bukan yang pemuda-pemuda ini. Gitu. Tapi kan memang ada provokator lah yang kemudian kayak menyulut perusakan-perusakan, kemudian penyulut penjarahan. Yang konon kabarnya kan kalau pendemo itu kalau nggak ada yang menyulut nggak akan bergerak gitu kan. Nah pertanyaan saya, yang penyulut-penyulut ini perlu nggak ditindak? Kalau itu kan nggak usah dibicarakan menurut saya. Kan itu memang normatifnya harus begitu. Itu udah jelas lah. Semua orang yang melakukan perusakan, ya kan. Baik dalam keadaan demo ataupun tidak, dia harus hukum ditegakkan kepada mereka. Betul. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, cuman kalau pesan bacaan saya kepada Pak Prabowo itu, lo tangkap aja langsung yang gedenya gitu loh kira-kira tuh. Itu yang paling penting kan? Iya, nah sementara di bawahnya nggak ketangkap tuh pesan pentingnya dari Pak Prabowo itu. Yang ketangkap masih seperti cara pandang masa lalu, ya kan? Orang-orang yang sebetulnya punya visi yang jelas soal apa yang disebut dengan perubahan itu. Nah, sementara kalau baca pidatonya Pak Prabowo itu, lo tangkap nih apa yang disebut dengan mafia, apa yang disebut, Anda bisa bayangkan tuh. Kan yang bekerja kira-kira akan dapat nggak tuh? Enggak ya, itu yang saya mau jelasin. Yang saya mau katakan, coba bayangkan tuh. Saya mau masuk ke situ justru. Kan yang mendampingi Pak Prabowo dalam konteks menuntaskan mengejar-ngejar koruptor, mafia. Itu kalau kejaksaan kan yang paling kuat tuh. Nah, sekarang nih mulai nih KPK agak bangkit dikit lah kan. Setelah dapat nama lah. Enggak, itu menurut saya setelah amnesti Bung Hasto. Amnesti itu kan sekaligus mau menjewer KPK. Kan urusan 400 juta lo selesaikan setahun itu loh. Ya urusan begini-begini lo nggak ngejar-ngejar. Kan kira-kira gitu. Betul. Ini kan urusan yang nggak ada kerugian negaranya sama sekali, dikasihlah amnesti oleh Pak Prabowo. Lu cari dong yang gede-gede. Nah sekarang mulai nih KPK kan, tangkap sini, OTT sini ya. Terakhir kawan kita, Pak Wamen, ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang polisi gimana? Iya.
Waduh, berat. Nah, ini kan masih belum selesai nih, Bung Rey. Artinya dengan ditangkapnya, katakanlah tadi ya, para perusuhnya, provokatornya ya, provokatornya, terus kemudian juga, kalau kemudian mohon maaf nih, aktor intelektual ini tertangkap lah katakan, apakah tiba-tiba selesai ini barang? Enggak, kan saya udah mengatakan tadi, Bung. Karena ini gali lubang tutup lubang tadi. Itu satu. Yang kedua, protes ini real ya, genuine dari hati rakyat. Itu yang dialami orang bukan hanya setahun 2 tahun, udah lama nih. Gitu. Udah ngebul lah ya. Iya. Tapi bahwa di tengah aksi-aksi itu ada keinginan untuk nompanginnya itu biasa terjadi dalam landscape politik Indonesia gitu. Nah, karena kalau udah di jalan, semua karakter orang bisa turun ke jalan gitu kan. Nah, itu satu. Kita harus nyatakan bahwa ini real, konkret nih keresahan publik ini gitu ya. Nah, kalau Pak Prabowo menangani substansi dari protes-protes ini, saya kira protesnya akan tetap jalan. Meskipun cara protesnya bisa beda. Jadi ini 2 hal yang harus kita bedakan tuh. Sikap orang untuk memprotes satu kesenjangan itu akan terus sampai kesenjangannya terus menyempitkan. Yang kedua, keadilan hukum, ya kan, itu juga akan dituntut oleh orang sampai orang melihat bahwa katakanlah dalam ini misalnya polisi lebih profesional, lebih humanis gitu ya, lebih melayani dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga adalah ini nih, gitu. Apa itu? Soal pemerintahan yang bersih. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan apa? Dengan secepatnya membahas rancangan undang-undang pemberantasan korupsi dan revisi undang-undang KPK. Itu simbol-simbol dari bukti bahwa Pak Prabowo akan menata sistemnya lebih baik dan juga kulturnya lebih baik. Tapi kalau modelnya seperti yang sekarang, saya kira kita nggak akan kemana-mana. Jadi itu yang saya sebut tadi, protesnya ini akan jalan terus, bahwa model protesnya akan berbeda, itu sangat mungkin terjadi. Menggunakan kanal-kanal lain. Seperti yang selama ini kita alami. Misalnya apa gitu ya, misalnya soal demonstrasi itu bisa aja 2-3 hari 4 ke depan akan selesai. Karena orang capek juga, apalagi kalau aksi kan perlu cari makan juga. Itu dia yang saya katakan, apalagi aksi ini nggak dibiayai oleh itu datang dari mereka sendiri, itu kan tentu butuh jeda di situ. Nah, yang kita khawatirkan begitu jeda, para politisi juga merasa nggak ada lagi masalah. Nah, itulah yang keliru. Gitu. Sehingga kalau itu yang terjadi, kita nggak bisa jamin ini akan tenang terus. Yang ada bisa jadi kapan waktu ada pemicunya keluar lagi, ada pemicunya keluar lagi gitu. Nah, oleh karena itulah ini ada kesempatan kepada Pak Prabowo saat dimana beliau ya kan dipandang publik masih cukup meyakinkan gitu, kesempatan beliau untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh ini. Kita nggak tahu kalau beliau terus memelihara yang kayak begini, boleh jadi loh kepuasan publik kepada dan saat kepuasan itu baru dia melakukannya, nah orang relatif kurang percaya. Persis seperti yang kita alami sekarang. Berulang kali DPR mengatakan kami akan berubah, tapi malah terbalik nunjukinnya. Orang merasa ini omon-omon aja nih, kira-kira gitu loh ya bahkan. Padahal udah berulang kali Ibu Puan. Ternyata tapi itu sebenarnya putusan ini udah dari tahun lalu ya. Yang ini kenaikan tunjangan itu. Jadi mereka udah terima sebetulnya. Itu justru mau habis di Oktober ini kan. Iya kan dia diselesaikan di Oktober. Gitu. Dan dikatakan kan dibuat kami akan berubah. Tapi itu kan lisan. Ya kan, ada yang nonaktifkan macam itu bagus lah udah ya kan, tapi kan orang sudah tidak lagi pada taraf meyakini kata-kata gitu loh. Harus ada langkah-langkah konkretnya gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi itu kalau presiden misalnya ya, tadi kan presiden mengatakan siap untuk mendorong revisi undang-undang perampasan aset. Pusat perampasan aset. Nah, ini waktunya yang tepat nih. Karena saat ini kan DPR-nya sedang masa sidang pertama. Di masa sidang pertama itu kan biasanya mereka belanja persoalan kan. Nah, udah masukin.
Gitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi yang menahan undang-undang perampasan aset tidak Itu disahkan? yang saya tidak paham. Padahal kan sebetulnya Gini, secara prosedural apakah anggota DPR pada ketakutan gitu? itu yang aku nggak paham. Tapi saya nggak mau melihat itu psikologik lah ya. Iya. Secara prosedural nggak ada yang mengganjal. Apalagi ini masih apalagi kalau harta yang benar-benar dapat secara bukan memasukkan ini secara prosedural ke DPR. Sebab sekarang ini kan itu tadi masa sidang pertama di mana mereka bisa belanja masalah dan sebagainya. Lalu nanti di masa sidang kedua ditetapkan undang-undang yang akan dibahas kan. Artinya bisa tahun ini. Artinya secara prosedural nggak ada masalah. Karena waktunya juga pas di mana mereka mengajukan RUU perampasan aset ini masuk. Gitu. Secara politik juga nggak ada masalah. Iya, sebetulnya. Kenapa? Karena presiden dengan 5 partai politik di DPR itu adalah koalisi. Betul. Jadi kalau koalisi ini mengatakan saja kita akan bahas. Yang lain tuh ya mau tidak mau ikut karena mayoritas mengatakan akan bahas kan itu. Nah yang ketiga secara substansi nggak ada masalah karena udah ada RUU-nya. Jadi kita nggak mulai dari awal. Ini kan tinggal dibahas gitu. Nah pertanyaannya apa yang membuat kalau begitu ini tertahan? Nah itu. Dan sebetulnya kan ini juga masuk di agendanya Pak Prabowo di mana beliau ini kan ingin mengejar koruptor dan mengembalikan. Nah, itu dia. Ya kan itu sebetulnya. Makanya pertanyaannya itu jadi kalau dilihat dari 3 ini nggak dapat, ya berarti yang keempat. Yang 4 seperti yang Anda sebutkan itu tadi. Rasa tidak nyaman kan. Iya. Gitu. Atau ada pesanan-pesanan mungkin dari orang-orang besar. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Intinya ini perlu kita pantau. Prosedurnya nggak dapat. Gitu. Politiknya nggak mungkin 5 berbanding 3 kok gitu. Dan yang 3 itu juga dengan sendirinya akan ikut. PKS misalnya masa nolak. Ya, Nasdem, PDI kan nggak mungkin nolak undang-undang ini dibahas gitu. Kalau yang lain tuh ngambil kan. Nah presidennya juga bagian dari ini kan. Nah yang ketiga soal substansi, udah ada RUU-nya kok. Sudah lama malah tinggal dibahas. Gitu. Mungkin nunggu mereka pensiun dulu habis itu supaya nggak bisa dirampas. Saya nggak tahu juga lah. Tapi kita nggak suuzon lah ya. Tapi intinya ini juga menjadi sesuatu pertanyaan yang terus-menerus di dalam benak saya gitu. Kenapa nggak beres-beres? Padahal ini sebenarnya sesuatu yang bakal menguntungkan negara juga gitu. Iya itu yang saya sebut. Kan isu ketiganya itu adalah soal pemerintahan yang bersih kan. Yang ditandai dengan pembahasan RUU perampasan aset dan revisi undang-undang KPK kan. KPK-nya setidaknya kembali seperti yang semula lah ya sebelum ini gitu. Sebetulnya kan tanpa undang-undang perampasan aset pun ini kita agak offset dikit lah ya, tapi ada korelasinya. Kan pemerintah sudah ngambil nih kayak sawit-sawit yang dia melakukan penanaman di luar batas wilayahnya dan masuk ke wilayah hutan kan diambilin nih semuanya ke Agrinas itu. Kan itu sebetulnya mekanisme perampasan aset sebetulnya. Kenapa nggak dibuat hal yang mirip-mirip aja? Nggak perlu, maksudnya saya nggak perlu menunggu undang-undang itu gitu. Iya sebetulnya pada tingkat tertentu ada, tapi tetap ada keterbatasan. Gitu, keterbatasan. Legitimasinya ya. Itu satu, yang kedua daya jangkaunya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Jadi itu kan semua nanti dianggap bagian dari barang bukti yang menimbulkan kerugian negara. Iya. Sementara perampasan aset itu bisa lebih dari itu, ngejar nih kemana aliran pergi, kan kira-kira gitu. Sehingga tidak hanya di sini, bisa ke sini, macam-macam. Pokoknya bisa dapat semua. Iya, termasuk kalau nanti ditunjang ya undang-undang pembuktian terbalik. Nah itu lebih dahsyat lagi kan. Jadi perampasan aset. Ditunjang lagi kan hukuman mati untuk koruptor. Kalau itu aku nggak setuju. Kalau ini 2 ini aja udah cukup tuh. Tapi Noel setuju tuh. Noel setuju tuh. Dia setuju mungkin bagi orang lain. Bukan buat dirinya ya. Dia belum apa-apa udah minta amnesti. Oke. Nah, ini kan kita pernah bahas juga. Ini kan menunjukkan memang benar mandeknya yang namanya trias politika itu, ya kan? Ketidakpercayaan rakyat terhadap trias politika dan mekanismenya untuk berjalan dengan baik ini tidak menjadi trigger juga di dalam konteks ini. Padahal sebetulnya
keinginan pemerintah ini untuk merangkul seluruh kekuatan politik itu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Itu. Tapi ini justru terbalik, menjadi satu paradoks yang berbalik, bahkan jadi dia dikit-dikit harus berhadapan dengan rakyat. Nah ini mungkin gimana nih kan kita analisanya? udah diskusikan di sini dulu. Sehingga saya kan mengatakan ada 3 jenis oposisi itu. Betul. Ya kan? Oposisi formal, oposisi informal, dan oposisi rakyat atau independen. 2 dari 3 ini kelihatan landai, belum optimal bekerja. Tiba-tiba yang muncul adalah oposisi rakyat. Nah, kalau oposisi rakyat ini yang muncul, ya beginilah solusinya jalanan, tempatnya jalanan. Cara-cara sosmed itu intermediasi macam-macam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita udah mengatakan tetap penting menempatkan ada yang namanya oposisi. Supaya apa? Supaya ada kanal orang yang ketiga ini untuk bisa mengadvokasi ya keresahan mereka, kejengkelan mereka, kemarahan mereka. Nah, semangat Pak Prabowo untuk merangkum semuanya masuk ke dalam kekuasaan itu keliru karena kita hidup di dalam negara yang demokratik. Demokratik itu selalu mengandaikan ada penyeimbang, istilah PDI Perjuangan. Ada orang yang tetap di luar untuk melakukan koreksi. Nah, merangkul semuanya ke dalam satu kekuasaan itu mungkin oke di era otoritarianisme. Ya, kita pernah bahas ini. Iya, tapi kalau di era demokratik, lu harus munculkan oposisinya. Supaya ada kanalisasi, gitu. Supaya ada tempat di mana orang menyuarakan protes. Dan protes itu diadvokasi secara martabat melalui dialog yang intensif di parlemen. Gitu. Nah ini seperti hilang. Maka ya munculnya di jalanan itu. Dan begitu jalanan itu muncul ya seperti yang kita alami saat ini. Gitu. Nah itu betul. Nah ini menurut saya lagi-lagi ya memberi semacam ingatan yang kuat kepada kita semua betapa penting oposisi itu muncul. Nah yang paling menarik ini kan sekarang ini ya. Kan kemarin tokoh-tokoh partai udah ngomong bersama presiden. Belum secepatnya demonstrasinya hilang. Lalu sebelumnya presiden berbicara dengan tokoh-tokoh agama, tapi juga begitu. Nah itu yang menjelaskan kepada kita, dua-duanya ini belum bekerja optimal, baik yang formalnya maupun informal. Yang tokoh-tokoh agamanya juga nggak dengan sendirinya meredakan massa gitu ya, begitu juga tokoh-tokoh partai politiknya. Nah, jadi kalau seperti ini berarti kinerja DPR yang lebih proaktif di dalam konteks menerima aspirasi rakyat itu menjadi penting. Iya. Makanya pada elemen yang paling elemen yang paling rendah lah, itu desain kantor DPR kita itu tidak aspiratif. Iya, susah banget mau masuk sekarang. Gitu. Kalau dulu orang Depok saya yang terima tuh. Persis. Saya udah beberapa kali cerita-cerita. Ini kan bukan kali pertama orang demonstrasi ke DPR. Saya sendiri ini udah berulang kali kan. Soal kalian dulu minta laptop, saya protes. Ingat ya kan? Tiba-tiba kalian nggak minta sih. Tiba-tiba BURT-nya itu. Iya makanya nggak minta. Makanya BURT-nya makanya tiba-tiba desain kamar diubah. Iya. Lalu kursi yang mahal itu, kursi yang Jerman itu, yang sampai sekarang nggak dipakai-pakai BURT. Iyalah itu. Itu semuanya kan mobil baru, men. Semuanya kan kita protes. Nggak pernah dapat kalau mobil. Kan pernah ada, ya kan? Mobil baru bagi anggota DPR, kita protes. Lalu gedung baru, zamannya saya tuh. Iya, yang katanya berapa? Agak miring. Setahun 1 senti miring. Kayak menara Pisa ya. Itu semuanya kita protes dan nggak pernah melibatkan massa hampir 100 orang itu nggak ada. Iya. Pertama karena isu itu dianggap nggak menarik, tapi yang kedua karena DPR-nya cepat tanggap. Medianya pun juga masih gigit dulu. Makanya cuma kerja kita saat itu kompres, kan? Kompresnya di kafe-kafe lah ya. Di DPR itu, ya di press room. Yang memang kawan-kawan Iya, saya sering banget ngelihat Bung Rey dulu fasilitasinya. Dan itu udah jadi perbincangan di DPR-nya. Dan kita nggak perlu sulit masuk ke DPR itu. Gitu. Ini
setidaknya 5 pintu loh ini harus Anda lewati. Iya, betul. Pintu depan, pintu tengah, pintu masuk ke gedung, pintu di depan lift. Iya. Begitu masuk ke kamar praksi, ada lagi. Ada lagi. Nah, itu maksud saya ya, hal-hal yang remeh kayak begini jangan dianggap nggak penting. Ini banyak yang menyoroti tentang tunjangan dan memang putusannya kan selesai ya, akhir Oktober itu. Tapi kan orang nggak melihat nih struktur anggaran yang lainnya. Seperti reses misalnya. Reses diperbanyak. Anggarannya pun diperbesar. Nanti bisa dicek berapa. Besarnya bukan sekali 2 kali. Tapi berkali-kali juga. Dulu zaman saya tuh reses 100 juta. Sebelum masa akhir persidangan. Jadi kalau kita con dua kali masa akhir persidangan, kalau 3 kali masa akhir persidangan. Jadi kita cuma dapat 3 kali reses waktu itu. Nah sekarang ini konon kabarnya dinaikin jadi 5 atau 6 kali gitu. Jumlah resesnya. Karena ada keinginan supaya lebih banyak katanya bertemu dengan masyarakat. Besarannya pun dinaikin. Ya dengan sendirinya kan. Tapi dulu kan 100 juta tuh. Beberapa udah dari tahun itu naik ke 150 juta. Dengan resesnya 5 kali, dari 3 kali jadi 5 kali. Nah terus sekarang nih konon kabarnya mau dibuat entah jadi berapa gitu ya, 6 kali atau 7 kali gitu. Tapi itunya 800 juta. Ya. Itu banyak ngelihat. Ya. Artinya sebenarnya gini, mohon maaf nih. Orang mau ngerjain apa ketika mereka harus ke daerah reses terus. Itu baru reses loh. Belum ada kunjungan-kunjungan kunker dan kunjungan spesifik yang lain. Ini gue jalan terus. Lalu ngopainin masyarakatnya dari kunjungan saja atau dia kan sebenarnya kan punya kegiatan legislatif juga dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya jangan-jangan kerjanya di outsourcing semua gitu nanti. Dan yang orang nggak banyak tahu itu adalah dana aspirasi, Bung Rey. Ya. Dana aspirasi itu sekarang anggarannya 20 miliar setahun per anggota. Ya, konon kabarnya seperti itu. Nanti bisa dicek. Biar mereka jawab juga kan. Kita pengen tahu juga. Ini kan bagian dari yang sudah nyebar di tengah masyarakat. Makanya kan setelah dibaca-baca, dihitung-hitung gitu ya. Ada yang menyebut bisa loh 2M, 3M per tahun didapatkan gitu loh kira-kira itu. Bukan, kalau dana aspirasi ini memang bukan dana yang diterima, tapi dana yang dialokasikan untuk dapilnya. Artinya menjadi program seperti itu loh, CSRBI itu, biar mirip kayak gitu. Yang saya mau katakan itu dari semua nih pembiayaan anggota DPR gitu, item-item yang Anda sebutkan itu, kan ada yang menyebut bisa orang tuh dapat 2M, 3M dari alokasi ini gitu loh, Pak. Kan ada yang buat kalkulasi yang kayak begitu gitu. Tapi kalau yang 20M ini, saya mau buat poin, kalau orang memiliki dana aspirasi 20M, ini udah pasti 2009 jadi lagi. Ya. Orang dia bisa ngebina masyarakat kok. Kalau dia nggak ngantongin ya. Kalau dia ngantongin pasti urusannya ceritanya lain lah. Gitu. Tapi ya itu 20 kan gede banget, Bos. Iya tentu saja. Inilah sekarang yang dikritik oleh publik kan. Publik belum banyak yang ngomong tentang ini. Publik banyak mengkritik, tapi mereka nggak mendapatkan manfaat. Ya. Loh, anggota DPR-nya seperti Yasmin aja dengan semua keinginan pemerintah kan. Apa kebijakan pemerintah yang kontroversial di tengah masyarakat lalu berakhir di DPR? Poin saya itu sebenarnya di dalam konteks mengangkat isu ini adalah memang terkesan mau dinina-bobokkan ini DPR. Dalam konteks dia sibuk dengan urusan anggaran yang dia harus serap ini. Sehingga ya artinya menjadi balancing pemerintahnya nggak ada, menerima aspirasi masyarakat juga nggak ada, gitu. Kira-kira gitu. Itu betul. Sehingga pemerintah akan jalan sendiri. DPR-nya yang kita sebutkan tadi kembali ke DPR Orde Lama yang 5D kan, datang duduk dengar diam duit. Gitu, kan? Ya sekali-kali. Tambah lagi 1D lagi kan, dansa kan. Iya, sekali-kali dia kencang lah. Tapi kan kesimpulannya udah dibuat sebelum dia kencang-kencang itu ya kan. Dansa-dansa dulu. Dansa dulu. Itu. Iya. Nah inilah pokok soalnya. Jadi orang merasa
dipajakin, diapain, ya, tunjangan. Ternyata uang pajak tuh dibuat untuk tunjangan ini, tunjangan itu. Yang mereka lihat outputnya juga nggak jelas kembali ke mereka sendiri, gitu ya. Nah itulah yang membuat kejengkelan ini. Udah begitu, diledek pula, ya kan? Ya kan? Nah jadi bertambah-tambah. Pakai bahasa yang 5 huruf tadi itu ya? Pakai bahasa salah satunya. Ya, langsung oleh karena itu gitu. kan juga dari dulu kita mengatakan, ya, misalnya, saya udah juga sering mengungkapkan, setaat-taat anggota DPR itu pada praksi, pada momen-momen tertentu, mereka bisa lo mengatakan saya beda. Gitu. Seperti Anda juga pernah melakukannya kan gitu ya. Bahwa praksi mengatakan begini, tapi konsisten saya beda. Gitu, kita harus berani berbeda. Iya gitu. Nah yang sekarang ini, ya antara takut dan nyaman, antara takut dan nyaman, kan gitu. Tapi ini juga ini ya, kalau mau didiskusikan lebih dalam lagi, inilah pentingnya juga proses rekrutmen calon anggota DPR itu kita perbaiki. Jangan yang kira-kira ya istilah pragmatis seperti sekarang. Ya, lebih dari itu menurut saya, jangan ambil orang yang nggak bisa mentransfer dirinya menjadi anggota dewan. Iya, iya. Nah, dia masuk ke situ, dia nganggap masih artis, kerepot. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, misalnya lo ya kan, dia datang ke situ, dia nganggap dia masih pejabat, repot. Kata pejabat itu mestinya di DPR itu udah nggak ada. Mereka wakil rakyat, bukan pejabat. Mereka sedekat sama rakyat. Iya, bahwa item mereka di dalam konstitusi, item mereka di dalam administrasi negara adalah pejabat, itu iya, tapi itu jangan masuk ke dalam dirimu gitu loh. Di dalam dirimu itu, saya ini wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bertindak, bersikap, berpikir, dan berbicara sesuai dengan rakyat yang saya alami. Nah, rakyat dengan kita gapnya minta ampun. Rakyat itu umumnya dapat sekian per hari, anggota DPR kita dapat sekian per hari, yang kalau dihitung, menurut kawan saya namanya Sediman Ahmad, itu bisa 42 kali lipat jaraknya. Gitu. Misalnya ya, rakyat umumnya kita itu cuma dapat 70-80 ribu per hari. Tapi anggota DPR-nya bisa 3 juta per hari. Kan gapnya jauh sekali. Itu yang sebut tadi, bisa sampai 42 kali lipat gapnya antara pendapatan umum rakyat Indonesia. Ini jangan lagi dikembangkan. Jadi istilah saya itu, anggota DPR adalah orang yang pertama kali merasakan derita rakyat, kesulitan rakyat, tangisnya rakyat. Gitu. Bukan orang yang terakhir, orang yang pertama. Dan itulah yang harus didiskusikan dengan luar biasa di lingkungan DPR. Dan oleh karena itulah kita berharap setelah ini muncul anggota-anggota DPR yang bukan hanya mengerti bagaimana kesulitan rakyat, paham kesulitan rakyat, tapi juga tidak cukup. Harus mengempati itu. Cara mengempatinya seperti yang pernah kita lakukan dahulu waktu masih di kampus ya. Supaya tidak ada jarak dengan kita, dengan masyarakat, kita buang jaket alma mater masing-masing. Sebab jaket alma mater itu simbol pembeda bahwa saya mahasiswa, Anda adalah rakyat. Nah itu kita buang. Nggak ada yang di sini disebut mahasiswa. Di sini semua adalah rakyat. Anda dan saya sama-sama masyarakat yang memperjuangkan hak. Dan pendekatan itu yang melahirkan reformasi 98, di mana gerakan rakyat dengan gerakan masyarakat menyatu dan nggak ada kelihatan lagi gap di antara perbedaan rakyat dengan mahasiswa itu. Gitu. Nah itu yang kita harapkan dari kawan-kawan anggota DPR. Apalagi sekarang kalau lah misalnya itu ya reses mereka diperbanyak gitu. Nah itu artinya mereka harus lebih rajin turun ke dapil. Jadi yang kita lihat di sosmed mereka bukan lagi di mana, lagi lari di Australia. Bukan itu. Yang kita lihat di sosmed gitu loh. Yang kita lihat di sosmed tuh gimana mereka berhubungan interaksi, dengan rakyat, dan jangan bawa style yang heboh-heboh gitu loh. Turun ke rakyat, mobilnya juga ya sederhana aja lah ya. Iya. Kan? Di Jakarta ya naik transport umum. Kan nggak ada kesulitan lagi naik transport umum di Jakarta. Iya, enak banget itu menurut saya gitu. Jadi harus perubahan-perubahan
yang saya sebut itu tadi ya, bukan hanya perubahan sistemik lagi nih. Yang saya sebut sekarang adalah reformasi kultural. Nah, pesan penting dari apa namanya aksi-aksi yang sekarang ini, menurut saya adalah kebutuhan terjadinya reformasi kultural itu. Jadi kalau tahun 98 kita ini menciptakan reformasi institusi, kan semua sistemnya kita perbaiki ya kan, sistemnya kita perbaiki gitu, institusinya kita perbaiki, tapi ternyata nggak cukup, sebab perbaikan sistem itu tanpa diimbangi perbaikan kultur demokrasinya, yang terlihat adalah sikap atau perilaku demokrasi minimalis. Di pandangan para politisi itu yang penting nggak langgar. Nah, tapi kalau kebutuhan nggak tercapai dengan aturan itu, ya aturannya yang diubah. Bukan keinginan kita yang ditahan, kata dia. Iya. Usia dari calon wakil presiden itu 40 tahun. Nggak cocok. Ya aturannya dong diubah. Ya kan? Jadi tidak sesuai keinginan. Iya, bukan kitanya yang ditahan, dianya yang diubah. Terjadilah tragedi itu, ya kan? Terjadi putusan MK. Gitu. Nah, nggak cukup itu. Bahwa nepotisme di Indonesia ini nggak dilarang, nggak ada aturan yang melarang itu betul. Tapi kalau Anda naik ke kultur itu, Anda akan mengatakan itu tidak baik. Karena tidak semua yang boleh itu baik. Ya kan, makan beling nggak ada yang larang. Tapi silakan aja. Tapi jelas tidak baik bagi Anda, ya kan. Nah itu contoh membuktikan pada kita tidak semua yang boleh itu adalah baik. Nah orang sekarang kita harus naik dari kelas sekedar boleh dan tidak boleh menjadi baik dan tidak baik. Nah, itu yang kosong menurut saya. Maka betul. Saya memandang ya gerakan mahasiswa yang sekarang ini, gerakan rakyat yang sekarang ini sebetulnya ingin mengatakan mau melengkapi gerakan 98. Jika gerakan 98 itu mampu menelurkan perubahan sistemik gitu ya, atau reformasi sistemik, sekarang dibutuhkan adalah reformasi kultural. Jangan pejabat itu merasa dirinya sebagai pejabat yang harus diistimewakan. Enggak. Anda menjadi bagian rakyat. Terbiasalah menjadi bagian rakyat. Jangan ada lagi wamen yang nyaru-nyaru jadi komisaris gitu loh. Kalau ada wamen ya wamen. Iya. Komisaris. Komisaris ya komisaris gitu. Jangan ada lagi polisi yang dikritik banyak orang malah kerja di sawah. Kita sudah bisa panen sawah itu bukan tugasmu, ya kan? Ya, tugas Anda itu buat ketertiban, penegakan hukum yang adil, ya kan? Pengayoman terhadap masyarakat, bukan disuruh minta buat sawah gitu. Jadi itu yang menurut saya pesan pentingnya. Pertanyaannya, apakah ini sampai kepada elit politik kita? Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya terakhir mau nanya nih. Mari kita menjadi orang tolol. DPR bisa dibubarkan nggak? Kan ada sejarahnya sebenarnya. Kalau kita tetap memilih demokrasi sulit, nggak bisa. Tapi kalau Anda memilih sistem otoritarian, itu bisa. Tinggal Anda mau milih di mana, gitu kan? Kalau saya memilih demokrasi. Jadi betul dong statement tadi. Apanya? Statement bahwa orang tolol aja yang... Enggak. Bukan berarti orang kalau milih dia nggak mau demokrasi bukan berarti tolol gitu loh. Itu kan pilihan kan. Ya maksudnya bubarkan tuh ganti yang baru. Ya, maksudnya gitu kan. Bukan. Bisa. Jadi pertanyaan... Sebetulnya kan, lagi-lagi itulah menurut saya. Mestinya yang ditangkap oleh anggota DPR itu bukan pembubaran dalam pengertian physically. Exactly, itu maksudnya. Tapi jadi yang tolol itu siapa? Iya, mengubah mindset seperti yang kita sebut tadi. Ubah kulturnya, gitu loh kira-kira kan. Bubarkan kultur feodal itu, ya kan? Muncullah menjadi budaya rakyat, gitu loh kira-kira. Itu pesan pentingnya. Jadi ketika ada spanduk bubarkan DPR, bukan DPR yang dibubarkan, bukan kelembagaannya, tapi bubarkan orang-orang yang nggak benernya sebetulnya kan gitu, bubarkan budaya feodalnya, lahirkan budaya kerakyatannya gitu loh.
Karena kan panjang kan kalau nulis budaya. Dan nggak terlalu menarik kalau jadi jargon di lapangan. Kalau gitu berteriak juga susah kan? Iya, itu makanya. Jadi kawan ini nggak bisa bedakan antara jargon lapangan dengan jargon bukan jargon dengan pembahasan dalam diskusi gitu. Kalau itu jargon lapangan biasa itu ya kan. Bubarkan bubarkan. Dari dulu juga gitu. Iya. Dari sejak 66 itu semuanya begitu semua gitu. Itu maksud saya. Jadi saya ingin menekankan aja, menegaskan aja. Siapa yang tadi yang 5 kata itu, 5 huruf tadi itu, tolol itu siapa? Gitu kira-kira kan. Kita nggak bahas siapa ya, nunjuk orang kan. Jadi aman lah kita nih. Silakan Murai. Saya udah tutup tadi kan. Dikit lagi. Kalau kita menangkap apa sebetulnya pesan penting dari aksi-aksi yang terjadi hari ini, saya menyebut kalau Anda soal isu, ada 3 isu. Kan? Isu soal kesenjangan, isu soal penegakan hukum, dan isu soal pemerintahan yang bersih. Kalau elit politik mendekatinya dengan cara-cara yang parsial, ya kita pada dasarnya itu hanya gali lubang tutup lubang. Bisa saja menunda protesnya, ya, bisa saja menunda aksi protesnya, tapi Anda tidak menunda sikap protesnya, dan ia akan berlanjut terus. Nah, oleh karena itulah menurut saya gali persoalan pentingnya, substansinya. Apa substansi yang paling ujung? Yang saya mau katakan tadi, kalau 98 melahirkan reformasi institusional demokrasi kita, maka aksi tahun 2025 ini harus dimaknai sebagai upaya kita untuk menciptakan reformasi kultural politik Indonesia. Di mana kata bubarkan DPR itu harus dimaknai dengan kata bubarkan budaya feodal, termasuk di lingkaran eksekutif. Jangan menganggap ini hanya persoalan legislatif. Sebab yang paling banyak pada umumnya bersentuhan dengan rakyat itu bukan legislatif, tapi adalah eksekutif kan. Karena mereka yang nyata-nyata jadi pelayan administratif kan. Nah, wamen jangan lagi jadi komisaris, ya kan. Polisi reformasikan supaya lebih humanis, dialogis, dan juga transparan itu. Dan sebagai termasuk politik harus didiversifikasi. Jangan ditaruh di dalam satu ruangan tertentu, ditaruh di dalam, apalagi di dalam rumah keluarga tertentu gitu. Harus dibuat sebanyak-banyaknya akses bagi publik untuk masuk ke dalam siklus politik ini. Sehingga dengan begitu, kalau Pak Prabowo mampu menjalin ini semua, saya kira tujuan Pak Prabowo untuk menciptakan Indonesia emas, bukan saja emas secara ekonomi, tapi juga emas secara kultural. Luar biasa, dahsyat. Terima kasih Bung Rey. Sama-sama. Itu tadi Bung Rey Rangkuti yang sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menjawab apa yang menjadi keresahan daripada masyarakat yang menyebabkan berbagai macam aksi ataupun kerusuhan yang terjadi di sini. Pada dasarnya harus tepat kepada sasarannya di dalam konteks mengobati. Jangan dengan menggunakan mekanisme gali lubang, tutup lubang. Yang pada akhirnya ya protes-protes itu akan terus berlangsung dan mungkin akan berlangsung lebih lama lagi. Tapi kalau obatnya udah benar-benar jitu dan langsung tepat mengobati penyakitnya yang memang sakit itu sedang ada di hati rakyat ini. Sakit itu memang dirasakan oleh rakyat ini. Rasanya kita semua harus lebih sensitif dan berempati kepada suara sakit hatinya rakyat ini. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto dan tentunya mengambil tindakan-tindakan yang lebih tepat sasaran di dalam konteks menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara bangsa di depan mata kita belakangan hari ini. Nah, oleh karena itu, karena waktu pun juga yang membatasi kita, nonton terus podcast hanya di sini, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Saya Pemuda Hidayatullah pada akhirnya harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai episode berikutnya. Mantap.